Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasinta Khofifah Dia Ayu Pertiwi dari Program Studi Fisika Fakultas Sains Teknologi Universitas Airlangga dengan NIM 082011333042. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kuis manajemen industri. Berikut PowerPoint-nya. Eh, kita share, kita slideshow. Di sini kita akan mulai dari tema pada kuis kali ini. Tema 1, yakni orang seperti apakah yang mudah mendapatkan uang atau keuangan dia itu stabil. Nah, di sini untuk membantu saya membahas tentang tema ini, maka saya ambil beberapa tokoh figur public figure di Indonesia. Yang pertama ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Yang kedua ada Bapak Sandiaga Uno. Dan yang ketiga ada Kak Jerome Pauline. Kemudian untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sendiri, seperti kita ketahui, dua orang ini sudah sering warawiri di televisi semenjak mereka itu masih remaja. Nah, mereka kerja keras dari mulai mendapatkan gaji yang kecil sampai mendapatkan gaji yang seperti sekarang atau bisa dikatakan keuangannya stabil. Banyak juga dari kalangan masyarakat Indonesia atau beberapa itu sudah menjadi pegawai dari Rans Entertainment atau manajemennya dibuat oleh mereka. Nah, di sini saya menyertakan link YouTube dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mari kita lihat dulu secara seksama channel YouTube-nya. Nah, ini yang pertama ada di channelnya dia. Di sini di channelnya dia ini dia sedang memberikan sajian kepada kita, yakni room tour salah satu dari karyawannya. Ini uh, seperti kita ketahui, salah satu karyawan ini merupakan manajernya Kak Raffi Ahmad. Nah, dia itu berkat hasil kerja kerasnya dan dari gaji yang diperoleh dari Raffi Ahmad, akhirnya dia bisa membangun rumah sampai sebesar ini. Nah, Raffi Ahmad pun juga membantu dalam pembuatan rumah ini seperti karena dianggap sudah saudara sendiri, jadi dia juga senang membantu manajernya ini. Kemudian yang kedua, link yang kedua, mohon maaf sebelumnya karena YouTube saya tidak premium, jadi ada iklannya.
Nah, di video kali ini dia itu mempunyai program sendiri yang bernama Jajaran. Nah, itu isinya itu dia merangkul beberapa pebisnis atau usaha makanan UMKM seperti itu di bidang kuliner. Kemudian dia review makanannya. Kemudian dia juga menaruh kontak yang bisa dihubungi ketika orang lain mau pesan atau apapun, sehingga dia secara tidak langsung juga membantu para UMKM untuk keberlangsungan usahanya gitu. Jadi analisisnya, key point dari Kak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini yang dapat kita ambil, kenapa dia itu bisa menjadi seorang public figure yang mudah mendapatkan uang atau ekonominya stabil. Yang pertama ada kesungguhan dan kerja keras. Seperti kita ketahui tadi bahwa Kak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini dia itu merintis karirnya mulai dari remaja sampai sekarang. Jadi dia bekerja keras secara terus-menerus sampai pada titik saat ini. Kemudian dia juga mempunyai koneksi dan jaringan yang sangat luas karena juga pengalaman dia dalam merintis karir mulai dari remaja sampai sekarang, jadi dia lebih banyak relasinya. Dia juga eh, tidak hanya itu, dia juga hanya memberikan manfaat kepada para para pelaku UMKM seperti tadi dengan membantu mereka untuk menjual makanan-makanan dengan menyediakan event seperti jajan tersebut, sehingga koneksi dengan UMKM juga sangat erat. Kemudian ada keterampilan dan pendidikan. eh, karena keterampilan dia saat eh, terbangun saat mulai dari remaja sampai sekarang, dia sudah berani tampil di depan layar, maka keterampilan dari segi public speaking, kemudian dari segi pendidikan yang telah dia anyam kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, itu juga sangat membantu dia dalam menjalin koneksi dan jaringan tadi. Kemudian ada kepemimpinan dan keterampilan manajerial, terbukti dari dia sampai saat ini bisa membangun manajemennya sendiri, yaitu Rans Entertainment, sehingga kemampuan dari kepemimpinan dan keterampilan manajerialnya bisa dibilang sangat bagus karena sampai sekarang itu stabil dan banyak karyawan-karyawannya. Kemudian ada kreativitas dan inovasi. Tadi seperti kita ketahui, dia juga mengembangkan sektor animasi, yakni ada suatu film yang di situ karakternya anak-anaknya dan kehidupan dari keluarganya setiap hari. Kemudian dia eh, bekerja sama dengan TV, kemudian filmnya ini ditayangkan di TV sehingga tidak hanya dalam bisnis bisnis perusahaan dia saja, kemudian makanan, tapi dia juga merambah ke sektor animasi. Kemudian dia punya mindset. Kalau kita ketahui dari Raffi Ahmad yang suka warawiri di TV, dia punya mindset bahwa dia itu tahan banting, kemudian tidak pernah puas dengan apa yang didapatkan, kemudian dia juga ulet, terus jujur, amanah, tidak pantang menyerah, selalu berpikir positif, optimis, dan tidak iri. Eh, kalau banyak video-video yang beredar itu bahwa banyak artis yang dia itu bilang kalau Raffi Ahmad itu eh, apapun yang ada yang menghubunginya, dia itu selalu menjawab serendah hati itu, sehingga mindsetnya dia bahwa kita harus grow up bareng-bareng gitu, tidak saya saja gitu. Jadi eh, beberapa hal ini merupakan key point dari public figure pertama, yakni Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kemudian yang kedua ada Bapak Sandiaga Uno. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Sandiaga Uno ini sekarang menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Nah, sebelumnya dia ini terjun ke eh, dunia bisnis seperti investasi Saratoga Investama Sedaya. Kemudian
dia juga mempunyai beberapa wirausaha. Kemudian di tahun 2019 dia mulai terjun ke dunia politik dengan menjadi wakil presiden dari Bapak Prabowo. Kemudian menjadi menteri di era Pak Jokowi, sekarang yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Beliau ini juga aktif dalam kegiatan sosial. Kemudian ini beberapa channel YouTube-nya, bisa kita play dulu. Eh, Sebelum itu, video ini saya dapatkan dari channel, bukan channelnya Pak Sandiaga Uno, tapi di sini Pak Sandi sedang memberikan wawasan tentang mindset seorang entrepreneur. Kemudian yang kedua ada ini. Itu merupakan cuplikan dari Bapak Sandiaga Uno. Kemudian selanjutnya kita akan membahas apa sih karakter yang dipunyai oleh Bapak Sandiaga Uno ini sehingga dia itu eh, bisa sampai titik sekarang atau bisa mendapatkan uang dengan baik, dengan kata lain ekonominya stabil. Nah, key point dari Bapak Sandiaga Uno sendiri dari video-video tadi kita tahu bahwa beliau ini sangat disiplin waktu. Jadi kita tidak boleh menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian ada pekerja keras. Sama seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tadi, Bapak Sandiaga Uno ini mempunyai kerja keras atau etos kerja yang tinggi, sehingga apapun yang dia lakukan, dia harus all out terhadap apapun yang dikerjakan, atau jikalau ada kesempatan yang datang, dia selalu mengerjakannya secara 100%. Kemudian poin berikutnya ada memperbanyak membaca informasi. Kenapa? Karena dengan informasi yang kita baca, kita menjadi wawasan kita menjadi luas sehingga kalau misalkan ada suatu permasalahan dalam bisnis atau dalam kegiatan yang kita lakukan, kita bisa mempunyai jalan keluarnya. Kemudian seperti tadi, Bapak Sandiaga Uno ini juga mempunyai mindset yang sama, yakni tahan banting, tidak pernah puas, ulet, jujur, amanah, tidak pernah menyerah, selalu berpikir positif, optimis, dan tidak iri. Ini sangat mempengaruhi jiwa-jiwa entrepreneur. Kalau misalkan uh, mindset ini tidak ditanamkan dari dini, maka uang atau rezeki itu akan tidak secara mudah gitu, tidak mudah untuk kepada kita, lari kepada kita. Kemudian ada tokoh ketiga yakni Kak Jerome Pauline. Seperti kita ketahui bahwa Kak Jerome Pauline ini akhir-akhir ini sangat booming karena Kak Jerome Pauline ini sangat pintar matematika. Eh, Beberapa tahun belakangan ini, kemarin tahun lalu itu dia telah menamatkan gelar sarjananya di Jepang. Dia ini kesehariannya dulu
vlog, membuat vlog, bagaimana sih kehidupan mahasiswa di sana. Dan kuliah di Jepang juga dia mendapatkan beasiswa full selama 4 tahun. Eh, ini ada link YouTube Kak Jerome, kita bisa play. Salah satu YouTube yang pernah trending di masanya itu video ini. Nah, itu salah satu konten YouTube yang sempat trending dan menurut saya itu sangat bermutu karena dapat membantu, tidak hanya membantu para influencer ketika ditanya, tapi dia juga secara tidak langsung membantu para siswa untuk mengerti persoalan matematika. Kemudian yang kedua ada eh, konten YouTube ini. Nah, untuk konten YouTube ini saya mengambil dari channel lain, tapi dia sedang mewawancarai Kak Jerome tentang bagaimana sih dia bisa mendapatkan beasiswa sampai ke Jepang begitu. Kita lihat dulu. Itu merupakan salah satu cuplikan dari videonya. Kita kembali ke PPT. Sebelum menguliti itu, saya sedikit bercerita juga seperti dari informasi yang saya peroleh itu bahwasanya Kak Jeremy itu latar belakangnya dulu eh, bukan dari keluarga yang sangat-sangat berada gitu, sehingga untuk kuliah atau pergi ke luar negeri itu sangat susah, sehingga dia bekerja keras bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa atau tidak membayar sekalipun untuk bisa ke luar negeri dan membangun kedua orang tuanya. Akhirnya dia belajar, bekerja keras setiap hari, belajar, akhirnya dia mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, untuk key point dari Kak Jerome ini, yang pertama ada keterampilan dan pendidikan. Seperti kita ketahui, dia ini sangat pintar matematika, tapi tidak hanya itu, dari informasi yang saya dapat, sekarang dia sudah merambah ke dunia food and beverage, yakni salah satu produknya yang mengusung teh teh buah gitu dan makanan-makanan seperti kentang dan ayam gitu. eh Keterampilan dan pendidikan yang dia peroleh, dia implementasikan ke
ke lingkungannya sehingga dia bisa membuka bisnis baru ini. Dan saya rasa bisnisnya ini sudah mulai berkembang dan banyak peminatnya gitu. Kemudian dia juga bekerja keras, bisa kita lihat bahwa backgroundnya dari dia keluarga yang bukan benar-benar berada, tapi dia tidak patah semangat untuk bekerja keras demi mendapatkan beasiswa ke Jepang itu tadi. Kemudian ada keinginan untuk belajar dan berkembang. Nah, eh, dari video-video yang sering saya lihat itu, dia itu tidak pernah mengeluh capek atau gimana pun, setiap ada waktu luang dia pasti gunakan untuk entah itu belajar, mengerjakan soal, ataupun mengedit video yang akan diupload di channel YouTube-nya. Jadi itu dia itu tidak pernah puas akan pencapaiannya. Kemudian dia juga disiplin keuangan, terbukti dia sekarang menjadi influencer yang eh, banyak digemari orang, kemudian dia juga sekarang bisa kemana-mana, ke luar negeri, ke belahan dunia itu. Bahkan kemarin sempat dia itu menghadiahkan kepada kedua orang tuanya untuk naik ke kapal pinisi. Nah, itu dia berarti sudah punya manajemen keuangan yang baik. Kemudian juga dia mempunyai kreativitas dan inovasi seperti tadi. Eh, karena konten-konten matematika itu biasanya sangat menjenuhkan ya buat anak-anak karena hanya mengajar menulis di papan gitu. Dia itu mengajak belajarnya dengan mengundang para entrepreneur lainnya, kemudian dia kasih soal sehingga tidak terfokus pada sunyi matematika, tetapi diselingi dengan uh, game atau uh, semacam teka-teki gitu. Nah, dari situlah kita bisa rangkum bahwa mindset dari Kak Jirom ini sama seperti kedua tokoh tadi. Tahan banting, tidak pernah puas, ulet, jujur, amanah, tidak pantang menyerah, selalu berpikir positif, optimis, dan tidak iri. Sehingga dari situlah dia itu sekarang banyak tawaran kerja yang ada ke dia, sehingga dia mudah dalam mendapatkan uang. Dia banyak terlibat kerjasama dengan entah itu dengan perusahaan makanan, perusahaan kemarin itu sikat gigi dan lain sebagainya. Nah, itu dia sekarang mudah mendapatkan uang dengan kunci poin key poin yang saya rangkum sebagai berikut. Kemudian kesimpulan dari ketiga tokoh tersebut, jika saya tarik, maka gimana sih orang yang mudah mendapatkan uang? Nah, itu dia punya mindset yang paling utama dalam diri mereka. Ya, mindsetnya itu bisa kita ketahui. Yang pertama tahan banting, jarang kayak hampir tidak pernah mengeluh aku capek atau gimana. Dia tahan banting, kemudian tidak pernah puas dengan apa yang didapatkan meskipun terlihat sangat banyak, meskipun dia terlihat ekonominya sudah stabil, tapi dia tidak pernah puas, tidak pernah sombong, tidak pernah eh, apa ya iri dengan orang lain gitu. Kemudian juga ulet atau dia itu pekerja keras. Kerja keras diiringi dengan eh, doa gitu. Kemudian dia juga jujur, amanah, tidak pernah menyerah. Satu kata ini tidak pernah menyerah. Dia selalu mencoba inovasi, kreativitas agar dia itu tidak hanya ingin dirinya sendiri yang grow up, tapi orang lain juga gitu. Jadi bermanfaat juga buat orang lain. Kemudian selalu berpikir positif, jarang dia itu berpikir negatif atau gini gini gini. Makanya dapat kita ambil sisi baiknya bahwa kita tidak boleh berpikiran negatif terhadap sesuatu yang belum tentu itu terjadi. Kita harus selalu berpikir positif agar eh, hidup hidup kita itu menjadi bahagia juga gitu. Terus dia itu optimis, apapun yang dikerjakan dia pasti optimis. Kemudian juga tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Nah, sekian pemaparan dari saya tentang kuis manajemen industri ini. Eh, Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.